Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap terdakwa Heri Wirawan. Heri Wirawan terbukti bersalah memaksa melakukan persetubuhan terhadap 13 santriwati. Dan sebelumnya jaksa menuntut terdakwa Heri Wirawan dengan hukuman mati dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. 1. Menyatakan terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut. Anak korban 11 sejumlah Rp75.770.000. Anak korban 3 sejumlah Rp22.535.000. Anak korban 8 sejumlah Rp20.523.000. Anak korban 9 sejumlah Rp29.497.000. Anak korban 6 sejumlah Rp8.604.064. Anak korban 2 sejumlah Rp14.139.000. Anak korban 10 sejumlah Rp9.872.368. Anak korban 12 sejumlah Rp85.830.000. Anak korban 7 sejumlah Rp11.378.000. Anak korban 6 sejumlah Rp17.724.377. Anak korban 4 sejumlah Rp19.663.000. Anak korban 5 sejumlah Rp15.991.377. 5. Menetapkan 9 orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, CQ, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Ya, dan pemirsa, berkaitan dengan putusan vonis yang tadi sudah sama-sama kita dengar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, kita akan langsung membahasnya bersama pakar hukum pidana Bapak Akhyar Salmi yang sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat siang, Pak Akhyar. Selamat siang, Diara. Selamat siang, pemirsa TV One. Baik, Pak Akhyar, kita langsung saja berkaitan dengan vonis yang baru saja sama-sama kita dengar. Tanggapan Bapak seperti apa? Saya sih menyayangkan ya, kenapa majelis hakim ini tidak berani menyaksikan pidana mati terhadap yang bersangkutan. Padahal majelis sudah berkeyakinan terdakwa ini terbukti secara sah melanggar dakwaan primer yaitu pasal 81 ayat 5 di situ. Nah, pasal 105 ini itu ancaman maksimalnya itu adalah pidana mati. Kok cuma dilakukan yang seumur hidup? Kalau menurut saya inilah kejahatan terhadap anak-anak, ya, itu dengan kekerasan terbukti unsur-unsurnya tadi. Yang korbannya begitu banyak, dia seorang guru agama lagi, ini yang memberatkan. Saya tidak mendengar pertimbangan apa majelis kok memilih pidana penjara seumur hidup ini tadi. Kalau menurut saya dia memenuhi persyaratan, tapi saya mengapresiasi kepada pihak kejaksaan ya, Tiara, saya ini juga mantan komisioner kejaksaan ini, terhadap tuntutan yang maksimal. Kita anak-anak ini adalah masa depan kita. Kok orang yang melakukan kejahatan itu yang setimpal perbuatan dengan kayak begitu kalau menurut saya adalah pidana mati. Ya. Anak-anak yang 11 orang, 13 orang itu sebenarnya walaupun ada restitusi tadi dikenakan berapa juta, bukan di situ konsen kita. Sebenarnya dia sudah meninggal sebelum mati mereka-mereka ini, masa depannya suram sudah.
Nah, oleh karena itu orang-orang kayak begini ada pelajaran juga buat yang lain. Bukan persoalan kita balas dendamnya, tidak. Nah, ini saya nggak tahu persis kenapa. Nah, saya menyarankan nih Tiara, ini pihak JPU ini banding saja. Walau tidak ada jaminan nanti bahwa pidana mati, bahwa ini menunjukkan jaksa penuntut umum serius berpendapat bahwa pidana yang setimpal, hukuman yang setimpal terhadap yang bersangkutan itu adalah pidana mati. Yang tadi juga nggak dikenakan ya, jaksa kayaknya menuntut juga masalah kebiri. Juga yang bersangkutan nggak juga dilakukan pidana kebiri, pidana tambahan itu. Baik. Seharusnya dimungkinkan. Baik, Pak Ahyar, Nah, ini nggak dijatuhkan. menurut Bapak, artinya putusan vonis yang tadi sudah dibacakan itu masih belum memenuhi rasa keadilan untuk korban, Pak Ahyar? Ditanya ke korban itu saya pernah berdialog juga dengan mendengar juga di TV One juga beberapa waktu yang lalu dari pihak pengacaranya para korban ini, mereka menginginkan pidana mati. Nah, oleh karena itu kalau dari situ masih konsisten, tentu ini adalah tidak ya. Coba kalau dapat kapan-kapan ditanya juga yang pihak pengacara bagaimana pihak keluarga merasakan. Tapi banyak aspirasi ini adalah pidana mati memang. Teman-teman di Komnas HAM tidak setuju. Inilah dialog kami dulu juga dengan ada di TV One juga, ya Ketua Komnas HAM, ada Pak Arteria dan saya di situ. Juga mereka itu kelihatannya nggak setuju dengan pidana mati. Nah, kalau saya setuju dan itu yang pantas, oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau pihak JPU kalau memang sungguh-sungguh berpendapat apa ini dipimpin langsung oleh kejatinya, banding. Walaupun nanti yang bersangkutan mungkin pidananya bisa kurang, nggak apa-apa, kasasi lagi nanti. Jadi menunjukkan JPU serius menuntut pidana mati. Karena perbuatan ini pantas diancam pidana mati. Kalau enggak, jangankan orang lain, saya juga bertanya, serius enggak sih ini JPU untuk menuntut pidana mati? Kalau dia enggak banding, pertanyaannya di situ. Kalau dia udah berpuas diri, seumur hidup sudah cukup gitu. Nah, kalau menurut saya, bukan cukup enggak cukupnya. Kejahatan yang kayak ini, hukuman yang pantas apa untuk yang bersangkutan? Baik. Oh, bertentangan dengan hak asasi manusia. Apakah yang bersangkutan itu juga sesuai dengan hak asasi manusia memperlakukan 13 orang ini? Berapa orang nih anak-anak ini kan? Pertanyaan kita begitu. Anak-anak di bawah umur lagi. Oh, hanya hak asasi pelaku aja yang kita perhatikan. Ini pertanyaan besar buat saya terhadap teman-teman. Baik. Yang dengan alasan hak asasi manusia. Baik, terima kasih Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Kita harapkan semoga setelah ini ada proses ya Pak ya untuk kemudian menemukan dan juga ini menumbuhkan rasa keadilan bagi para korban. Dan pemirsa, kita tadi juga sudah sama-sama melihat bahwa adanya vonis ataupun juga hukuman mati ini masih belum bisa dikabulkan begitu oleh majelis hakim. Dari Heri Wirawan sendiri sudah diputuskan dan divonis pada hari ini untuk hukuman seumur hidup. Dan sementara itu kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, Heri Wirawan terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang beberapa waktu lalu terjadi di Garut, Jawa Barat telah dijatuhi vonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim, di mana hukuman ini dinilai lebih ringan karena sebelumnya jaksa penuntut umum ini juga sempat mengajukan sejumlah hukuman yang kemudian ini salah satunya adalah hukuman mati dan juga hukuman kebiri begitu. Dari pihak terdakwa sendiri dalam hal ini adalah Heri Wirawan dan juga kuasa hukumnya masih memiliki waktu 7 hari untuk menanggapi putusan ataupun juga vonis dari sidang. Apakah baik itu dari Heri Wirawan maupun juga dari jaksa penuntut umum ini akan mengajukan banding dan ini juga akan nanti ditentukan dalam kurun waktu 7 hari ke depan. Breaking News TV One kami akhiri di sini pemirsa. Saya Tiara Hara pamit undur diri dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Terima kasih.